Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Mutabanat Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali untuk sesi pembacaan kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Sebelum sesi pembacaan kitab, silakan pemirsa semuanya mencocokkan pada layar yang tertera. Bismillahirrahmanirrahim. فالأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر عليه لا دخل له بها ولا شأن له بوجودها، وهي قسمان: قسم يقتضيه نظام الوجود، وقسم تقع فيه الأفعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود. أما ما تقتضيه أنظمة الوجود فهو يخضع لها، ولذلك يسير بحسبها سيرا جبريا، لأنه يسير مع الكون ومع الحياة طبق نظام مخصوص لا يتخلف، ولذلك تقع الأعمال في هذه الدائرة على غير إرادة منه، وهو فيها مسير وليس بمخير، فقد أتى إلى هذه الدنيا على غير إرادته، وسيذهب عنها على غير إرادته، ولا يستطيع أن يطير بجسمه فقط في الهواء، ولا أن يمشي بوضعه الطبيعي على ماء، ولا يمكن أن يخلق لنفسه لون عينيه، ولم يوجد شكل رأسه ولا حجم جسمه، وإنما الذي أوجد ذلك كله هو الله تعالى، دون أن يكون للعبد المخلوق أي أثر ولا أي علاقة في ذلك، لأن الله هو الذي خلق نظام الوجود وجعله منظما للوجود، وجعل الوجود يسير حسبه ولا يملك التخلف عنه. وأما الأفعال التي ليست في مقدوره والتي لا قبل له بدفعها ولا يقتضيها نظام الوجود فهي الأفعال التي تحصل من الإنسان أو عليه جبرا عنه، ولا يملك دفعها مطلقا، كما لو سقط شخص عن ظهر حائط على شخص آخر فقتله، وكما لو أطلق شخص النار على طير فأصابت إنسانا لم يكن يعلمه فقتله، وكما لو تدهور قطار أو سيارة أو سقطت طائرة لخلال طارئ لم يكن بالإمكان تلافيه، فتسبب عن هذا التدهور والسقوط قتل الركاب، وما شاكل ذلك، فإن هذه الأفعال التي حصلت من الإنسان أو عليه، وإن كانت ليست مما يقتضيه نظام الوجود، ولكنها وقعت من الإنسان أو عليه على غير إرادة منه، وهي ليست في مقدوره، فهي داخلة في دائرة التي تسيطر عليه. فهذه الأفعال كلها التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان هي التي تسمى قضاءً، لأن الله وحده هو الذي قضاه، ولذلك لا يحاسب العبد على هذه الأفعال مهما كان فيها من نفع أو ضر أو حب
أو كراهية بالنسبة للإنسان، أي مهما كان فيها من خير وشر حسب تفسير الإنسان لها، وإن كان الله وحده هو الذي يعلم الشر والخير في هذه الأفعال، لأن الإنسان لا أثر له بها ولا يعلم عنها ولا عن كيفية إيجادها ولا يملك دفعها أو جلبها مطلقا، وعلى الإنسان أن يؤمن بهذا القضاء وأنه من الله سبحانه وتعالى. Perbuatan manusia yang terjadi pada area yang kedua ini tidak ada andil dan urusan sedikit pun dengan manusia atas kejadiannya. Kejadian-kejadian di dalam area ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud sunnatullah. Kedua, kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud namun tetap berada di luar kekuasaan manusia, yang tidak akan mampu dihindari dan tidak terikat dengan nizamul wujud. Mengenai kejadian yang ditentukan oleh nizamul wujud, maka hal ini telah memaksa manusia untuk tunduk kepadanya. Manusia harus berjalan sesuai dengan ketentuannya, sebab manusia berjalan bersama alam semesta dan kehidupan, sesuai dengan mekanisme tertentu yang tidak kuasa dilanggarnya. Bahkan semua kejadian yang ada pada bagian ini muncul tanpa kehendaknya. Di sini manusia terpaksa diatur dan tidak bebas memilih. Misalnya, manusia datang dan meninggalkan dunia ini tanpa kemauannya. Ia tidak dapat terbang di udara, tidak bisa berjalan di atas air hanya dengan tubuhnya. Ia tidak dapat menciptakan warna biji matanya, bentuk kepala dan tubuhnya, akan tetapi semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada pengaruh atau hubungan sedikit pun dari hamba makhluknya. Hanya Allah lah yang menciptakan nizamul wujud yang berfungsi sebagai pengatur alam ini. Alam diperintah untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukannya tanpa kuasa yang melanggarnya. Akan halnya kejadian yang tidak ditentukan oleh nizamul wujud namun tetap berada di luar kekuasaan manusia adalah kejadian atau perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menimpanya, yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Misalnya, seseorang terjatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain hingga mati, atau orang yang menembak burung tetapi secara tidak sengaja mengenai seseorang hingga mati, atau kecelakaan pesawat, kereta api, atau mobil karena kerusakan mendadak yang tidak bisa dihindari, sehingga menyebabkan tewasnya para penumpang, dan sebagainya. Semua kejadian yang berasal dari manusia atau yang menimpanya ini, walaupun di luar kemampuannya dan tidak terikat dengan nizamul wujud, tetapi tetap terjadi tanpa kehendak manusia dan berada di luar kekuasaannya. Karena itu dapat digolongkan ke dalam area kedua, yakni daerah yang menguasai manusia. Segala kejadian yang terjadi pada area yang menguasai manusia inilah yang dinamakan qada, keputusan Allah, sebab Allah lah yang memutuskannya. Karena itu seseorang hamba tidak dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini, betapapun besar manfaat atau kerugiannya, disukai atau dibenci oleh manusia, meski kejadian tersebut mengandung kebaikan dan keburukan manusia, menurut tafsiran manusia, sekalipun hanya Allah yang mengetahui hakikat baik dan buruknya kejadian itu. Ini karena manusia tidak ikut andil dalam kejadian tersebut, serta tidak tahu menahu tentang hakikat dan asal-muasal kejadiannya. Bahkan ia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mendatangkannya. Manusia hanya diwajibkan untuk beriman akan adanya qada dan bahwasanya qada itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sesi pembacaan kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Semoga bermanfaat untuk memutalaah kitab tersebut. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.